Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kita masih bisa bersiaran Alhamdulillah ya. tetap sehat ya. Pagi hari ini Smart Listener kita membahas mengenai topik The Self-Care Revolution. Dengan segala kemajuan teknologi bukannya kita sudah tampak sangat care banget ya? Karena kan semuanya kita bisa cek di Google, dokter ada di tangan, segala macam. Itu bukannya menunjukkan kita care begitu? Ya, prioritasnya berbeda Mbak Ola ya. Selama ini kan kita hidup di dunia yang serba cepat ya, dunia yang serba sibuk, dunia yang hiruk pikuk gitu ya, dan kita ini sangat berorientasi pada production, pada produksi, pada hasil gitu ya. Iya. Dan ini adalah paradigma kesuksesan gitu. Dan sebagaimana yang selalu saya sampaikan ya dalam talkshow kita, yang namanya happiness itu sesungguhnya adalah melambatkan diri gitu. Itu ya, karena ketika kita cepat itu kita lupa memperhatikan, kita hanya melihat, lupa menikmati, kita hanya memiliki. Iya kan? Itu kan paradigma sukses tuh. Sukses kan memiliki. Betul. Semakin banyak rumah yang kita miliki, semakin sukses. Semakin banyak mobil yang kita miliki, semakin sukses. Tapi kadang-kadang kita lupa menikmati gitu. Ya, karena punya mobil 5 yang dipakai cuma 1 kan gitu ya. Iya. Sisanya di garasi kan. Ya itu kan jadi kita paradigmanya berbeda gitu ya. Kita paradigma sukses ini sekarang ini dipaksa untuk melambatkan diri. Yang biasanya selalu mengatakan I have no time, saya nggak punya waktu. Sekarang waktu merupakan sesuatu yang tersedia. Ya mau ngapain aja bisa gitu dengan waktu yang tersedia ini gitu. Begitu banyak waktu yang tersedia. Sekarang dunia ini mengalami sebuah revolusi yang saya sebut sebagai the self-care revolution. Di mana kita diminta untuk mulai perhatian ke dalam, melihat diri kita sendiri. Bener. Menyambung tentang topiknya the care revolution. Self-care. Apa? Iya, self-care. Apa yang perlu kita revolusi sebenarnya kalau Bapak amati ya? Apakah mungkin ada poin-poin yang Bapak sudah lihat ya selama ini kita lakukan gitu? Silakan. Sebetulnya salah satu yang saya kagumi itu adalah dari tradisi agama Hindu itu, ya adalah nyepi. Punya pengalaman ya, satu ketika saya pergi ke Bali, itu ada sebuah kementerian mengundang saya ke Bali. Kebetulan pas hari nyepi. Jadi memang semuanya serba tenang, sepi gitu ya. Dan masuk hotel pun tidak ada listrik semalaman itu. Hanya dengan lampu lilin saja gitu. Menikmati saja suasana yang ada. Akhirnya malah jadi menikmati suasana yang berbeda. Karena belum bisa tidur juga, saya memanfaatkan itu untuk merenung dan sebagainya gitu. Ada banyak hal yang berbeda sebetulnya. Tadi Bapak mengatakan ada 2 nih ya. Menikmati kemudian juga merenung. Nah, menikmati kan kata kerja ya. Iya. Menikmati itu gimana sih sebenarnya? Karena selama ini gini, mungkin kita bisa beli makanan enak, kita bisa ke tempat yang bagus-bagus. Kita udah pasang foto juga di Instagram Facebook dan sebagainya. Apa itu nggak bisa disebut sebagai menikmati? Iya, tergantung bagaimana cara kita melakukannya gitu. Jadi orang bisa melakukan yang sama, tapi ada yang satu hanya melakukan pekerjaan, yang satu menikmati gitu. Menikmati itu adalah ketika body, mind, and soul kita ada di satu tempat yang sama gitu. Cirinya itu, ciri orang yang menikmati. Cirinya itu ya. Jadi ketika dia melakukan itu betul-betul dengan sepenuh hati gitu. Hatinya ada di situ gitu. Nah, banyak sekali orang yang melakukan sesuatu hatinya nggak ada di situ gitu. Tapi sudah siap untuk melakukan agenda berikutnya gitu. Ya jadi sebetulnya dengan adanya musibah corona ini sesungguhnya kita sedang dipaksa untuk nyepi sama-sama gitu. Sesungguhnya begitu. Jadi bukan hanya teman-teman yang beragama Hindu saja yang melakukan nyepi, tapi kita semua ini nyepi. Ya. Jadi ada sebuah budaya dunia ini yang berubah gitu. Dari budaya yang mengandalkan sukses, kesuksesan, sekarang orang disuruh diem. Ya, disuruh menikmati gitu, dipaksa untuk menikmati gitu. Melambatkan dari yang tadinya cepat sekarang jadi lambat. Dari yang tadinya bising sekarang menjadi hening. Ya tadinya hiruk pikuk sekarang jadi damai, tenang dan sebagainya gitu. Maka sesungguhnya kita diminta untuk lebih fokus kepada kegiatan apapun yang tujuannya adalah nomor 1 mengembalikan, nomor 2 menjaga, nomor 3 meningkatkan kesehatan kita. Mengembalikan atau restore gitu ya. Kemudian menjaga atau sustain, dan yang ketiga adalah improve our health. Nah, kalau bicara mengenai health tentu saja bukan hanya kesehatan secara fisik, tapi nanti ada kesehatan di 4 dimensi yang harus kita perbaiki. Mumpung kita punya waktu yang sangat melimpah sekarang ini, kita dipaksa oleh Tuhan untuk ayo reset lagi, ayo self-care lagi, peduli pada diri sendiri ya. Karena peduli pada diri sendiri itu sebetulnya bukan selfish. Nanti tolong dibedakan nih. Nanti ya itu bukan selfish. Self-care dengan selfish itu beda gitu. Ya, self-care itu adalah dalam rangka mempersiapkan diri kita menjadi lebih baik lagi di segala dimensi, supaya nanti ketika musibah ini berlalu, kita bisa menjadi orang yang berbeda, orang yang lebih sehat dan mencapai yang namanya flourish itu. Karena inti dari happiness sesungguhnya adalah flourish. Ketika kita bisa berkembang di segala dimensi, menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat di segala dimensi. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy now.